Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, saya ucapkan selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali dengan saya di pelajaran seni budaya. Banyak sudah yang kita bahas di pelajaran seni budaya. Di pelajaran ketiga ini saya harapkan kalian tetap semangat ya, mempelajari pelajaran seni budaya. Kita pertemuan tinggal beberapa pertemuan lagi, dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan ulangan tengah semester, dan saya yakin mudah-mudahan jawabannya hasilnya juga memuaskan, dan tentunya kalau itu adalah baik, saya harapkan itulah nilai yang terbaik dan bisa dipertahankan. Kalau ada nilai yang kurang baik, berarti kita harus memperbaiki diri kita. Insya Allah beberapa pertemuan lagi ke depan kita akan melakukan kegiatan ujian ulangan semester di semester pertama. Walaupun kita tidak tatap muka, saya yakin kalian tetap semangat dan harus tetap semangat walaupun di pelajaran ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, kita sampailah kepada rangkuman dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Di halaman 57 kita coba bahas tentang pertama kata teater. Kita lihat di halaman 57, anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, ada kata teater. Ini adalah pengulangan rangkuman. Teater itu berasal dari kata teater, berarti suatu gedung ya, gedung atau tempat pertunjukan. Kalau zaman dulu kita mau menyaksikan satu pertunjukan, ada tempatnya, gedung ya. Kalau bahasa sederhananya aula, atau bahasa kerennya auditorium, atau tempat pertunjukan itulah yang akhirnya disebut dengan istilah kata teater. Karena seni drama itu pada zaman Belanda dan sebelumnya selalu ditampilkan di tempat-tempat yang khusus gitu ya. Jadi kata teater berasal dari kata teatre yang berarti gedung atau tempat pertunjukan. Kemudian bentuk drama atau teater berdasarkan wujud pementasannya. Nah, jadi bentuk teater atau drama berdasarkan wujud pementasannya itu bisa dibedakan menjadi tiga. Berapa? Tiga. Apa? Pertama disebut drama tragedi, mengisahkan satu kejadian. Nah, itu namanya tragedi. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas drama tragedi. Kemudian yang kedua, drama komedi. Kalau drama komedi, drama yang isinya lucu gitu, penuh dengan gelak tawa, penuh dengan lelucon. Nah, itu namanya drama komedi. Kalau kita nonton film misalnya Kabayan Sabah Kota tahun 90-an gitu ya. Nah, atau film zaman dulu jadul Benyamin. Nah, itu biasanya isinya tentang kelucuan-kelucuan ya. Nah, itu termasuk kategori teater atau drama komedi. Atau yang suka ditayangkan di televisi, sekarang tayangannya masih ada atau tidak, misalnya Opera Panjapa. Nah, itu komedi, penuh dengan lelucon, ketawa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wujud pementasan teater yaitu drama tragikomedi. Jadi tragikomedi. Jadi ada cerita tragisnya yang mengisahkan tentang sesuatu, tapi ada unsur kelucuannya, unsur ketawanya. Nah, sebagai sebuah selingan. Jadi sekali lagi,
Berdasarkan wujud pementasannya, drama terbagi kepada 3. 1. Drama tragedi. 2. Drama komedi. Yang ketiga, drama tragikomedi. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kemudian bentuk drama sekarang. Bentuk drama terus berkembang dari zaman ke zaman. Dari mulai misalnya teater itu ada pada masa Yunani kuno misalnya, ya. Bahkan Plato membuat satu naskah cerita, tapi kemudian terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Bentuk-bentuk drama baru misalnya ada yang disebut opera, operet, atau melodrama. Nah, itu bentuk teater baru atau opera baru. Apa yang disebut dengan opera, operet, dan melodrama? Nah, secara pengertian, dia adalah drama yang memakai lagu sebagai dialognya, ya, selain percakapan biasa. Nah, iringan musik menjadi pendukung suasana. Contoh operet yang diadakan oleh majalah Bobo. Nah, gitu. Sekarang ada direduksi kembali, diputar ulang atau diproduksi kembali. Dulu sekitar tahun 99, apakah kamu sudah lahir atau belum, ada satu film layar lebar yang sukses, judulnya Sherina. Nah, sekarang dicoba diproduksi baru, boleh kalian tonton. Itu sebagai sebuah bentuk teater opera atau operet yang menonjolkan unsur lagu-lagu. Kemudian yang kedua, berdasarkan perkembangannya ada yang disebut parse atau banyolan, ya. Ini adalah bentuk pementasan drama atau teater dengan tentunya gerak-gerak lucu. Banyak kata-kata yang digantikan oleh gerak-gerak lucu. Nah, itu disebut namanya parse atau banyolan. Film yang terkenal di barat tuh yang suka ada di tayangan televisi ada Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu sedikit kata-kata, tapi gerakan-gerakannya membuat orang tertawa. Yang kadang orang sudah paham, ya, arah tujuan ceritanya itu mengarah kepada gerak-gerak lucu. Misalnya di sini ada Dokter Gadungan, karya Asrul Sani. Kemudian yang ketiga ada yang disebut namanya drama mini. Drama mini kata adalah bentuk pementasan drama atau teater yang teater dengan kata-kata singkat dan geraknya gerak improvisasi atau gerak spontan yang teatrikal, ya. Itu namanya drama mini, kisah-kisah pendek. Kalau kalian buka di YouTube banyak sekali kisah-kisah pendek yang bisa kita bikin ketawa, atau kamu juga suka dapat kiriman-kiriman WA, satu cerita-cerita pendek yang bikin tertawa. Nah, itu termasuk kategori drama mini. Berikutnya ada drama tari atau sendera tari. Ini lain lagi. Sendera tari atau drama tari adalah drama yang menonjolkan gerak tari dengan dialog berupa tembang atau isi cerita yang dilakukan. Ini termasuk kategori seni daerah. Contohnya sederhana ketoprak, itu mengesankan unsur tarian yang dominan, makanya disebut sendera tari atau drama tari. Kemudian yang berikutnya dagelan. Apa dagelan itu? Dagelan ini hanya ada di Indonesia kali. Adalah drama sosial yang penuh dengan kritikan, pesan, dan anjuran yang disampaikan melalui humor. Ya, kalau dulu ada namanya topeng Betawi. Topeng Betawi termasuk kategori dagelan, ya. Ada pesan-pesan, ada cerita, tapi isinya penuh dengan canda tawa, ya. Nah, itu. Tapi juga tidak lepas dari kritikan-kritikan. Biasanya dialog sang pelawak disesuaikan dengan tema.
tempat serta situasi kondisi pada saat itu. Contohnya misalnya bancak doyok, atau yang modern misalnya apa tuh, grup-grup lawak yang berkembang yang ada, misalnya Patrio dulu, atau misalnya trio kuartet dan lain sebagainya. Itu masih banyak. Memang sekarang tayangan-tayangan dagelan ini juga agak mulai memudar dan kurang begitu ditayangkan. Kemudian berikutnya fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita. Jadi petikan sebuah cerita namanya fragmen. Ya. Lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Jadi sebuah cuplikan cerita satu adegan itu disebut namanya fragmen. Berikutnya naskah. Naskah itu apa? Naskah merupakan salah satu bahan untuk bermain teater. Jadi catatan cerita dan apa yang harus disampaikan, isi kata-katanya oleh si pemain peran itu termasuk di dalam kata naskah, ya. Karakter dan tokoh semua tertulis di dalam naskah itu. Jadi naskah itu sebenarnya jantungnya teater, ya. Sebab kalau bagi pemula dia tidak akan paham itu disebut cara memainkan kalau dia tidak ada naskahnya. Kemudian alur cerita atau plot ditulis dengan jelas pada sebuah naskah. Jadi urutan cerita, pemeran si anu itu diceritakan dalam naskah. Nah, cerita dari awal sampai akhir di dalam naskah itu disebut namanya alur cerita. Langkah-langkah dalam menulis naskah sekarang atau fragmen. Pertama, menentukan tema. Jadi temanya, judulnya apa nih? Kemudian menentukan alur cerita. Yang ketiga, menyusun adegan. Dan keempat, membuat dialog-dialog. Nah, ini rangkuman pembahasan kita dari pembahasan sebelumnya. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan tugas, silahkan dikerjakan bagian 1, ya, bagian 1. Kemudian dilanjutkan dengan bagian 2 dan dilanjutkan dengan bagian 3. Diisi jawabannya saja di kertas folio. Kertas folio, ya, atau di kertas lembar yang ukurannya ukuran folio. Silahkan dikerjakan. Nanti dikirim ke sekolah sebagaimana biasa di awal bulan. Silakan diserahkan di sekolah. Itu bagian dari tugas kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari rangkuman singkat ini akan semakin memahami kita di bab yang kita sudah lewati, dan saya harapkan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.